Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah ngaji manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai kikono fasal suwiji takbire fasal wa kullu majaza lil insan. Wa kullu majaza utawi saben-saben perkara jaza ingkang wenang lil insani keduwe menungso apa sing wenang atasarrufu apa tasarruf oleh tasarruf fihi ing dalem tasarrufe mau wenange binafsi kelawan awak dhewene insan. Kaidahe dalam akad wakalah sing biasane terjadi di masyarakat kita. Jadi ketika di masyarakat kita banyak sekali melakukan sesuatu ku mewakilkan. Iku boleh saja dengan catatan kullu majaza lil insan atasarrufihi binafsi. Ketika memang ada seseorang yang boleh melakukan tasarruf dengan sendirinya, maka jaza mongko wenang lahu kedua insan apa ayu wakila apa yen to masrahake sapa makilake sapa insan fihi ing dalem ma. Ketika memang di situ saya sebagai orang yang boleh melakukan tasarruf, misalkan jual beli dengan sendiri. Katakanlah saya ini orang yang baligh dan punya akal. Nah, itu kan boleh melakukan tasarruf. Saya boleh melakukan tasarruf, misalkan jual beli boleh. Itu boleh tak wakilkan penjualan barangku kepada Zaid misalkan. Boleh. Pancen saya ini termasuk orang yang boleh melakukan tasarruf. Nah, misalkan saya punya motor, Zaid, ini motorku, saya wakilkan penjualannya kepada dirimu. Boleh. Wong saya termasuk muwakil. Au yatawakkala utawa gawe wakil sapa insan atau statusnya itu sebagai wakil, bukan wakil. Jadi misalkan ngeten, Zaid punya motor. Motornya mau dijual. Terus diwakilkan kepada saya. Nah, itu boleh. Jadi saya boleh menjadi wakil, ya boleh menjualkan motornya Zaid, tapi syaratnya harus orang yang baligh dan punya akal. Iku nek mazhab Syafi'i. Atau status saya muwakil, saya mewakilkan penjual motor kepada Zaid, boleh. Nah, itu dalam akad wakalah sering terjadi kita di masyarakat. Contoh dalam warung-warung, terus toko, biasanya kan tidak semua yang jaga toko iku pemiliknya. Terkadang iku orang lain, pekerja. Nah, itu bisa saja masuk dalam akad wakalah. Wal wakalatu tawi akad wakalah iku akdun, iku akad jaizun engkang wenang. Jadi akad wakalah mewakilkan sesuatu iku boleh-boleh saja. Hukumnya tidak masalah. Walikullin laniku tetap kedua saben-saben suwiji minhuma sangking wakilan muwakil fashuha utawi ngerusak wakalah. Kapan mata sya'a ing dalam semangsane karep sapa kul. Jadi memang akad wakalah itu kapanpun bisa dirusak, gak masalah. Misalkan saya punya toko yang di situ ada dua orang yang menjadi wakil dalam menjualkan barangku di toko. Misalkan Zaid dengan Umar. Zaid, Umar, ini saya wakilkan penjualan barang-barang yang ada di toko kepada dirimu. Jadi status saya muwakil, orang yang mewakilkan. Zaid dan Umar sebagai wakil, boleh, nggak masalah. Cuman nantinya kok sewaktu-waktu kok mereka pengen menggagalkan wakalah, nggak masalah. Jadi misalkan Zaid bekerja sebagai wakil selama misalkan katakanlah 1 bulan. Terus dia berhenti. Pengen kerja lain, buka toko sendiri misalkan, nggak masalah. Jadi tidak dibatasi dengan waktu. Kapanpun dia pengen fashu, merusak akad wakalah, nggak masalah. Baik itu dari saya sendiri atau dari wakil Zaid atau Umar, nggak masalah dalam akad wakalah. Watan fasihu lan dadi rusak apa wakalah bimauti ahadima kelawan matine salah sijine wakilan muwakil. Adapun akad wakalah itu bisa rusak dengan meninggalnya salah satu dari wakil ataupun muwakil. Jadi misalkan wakil iki meninggal, misalkan Zaid dan Umar iki meninggal kebakaran. Lah, saya sebagai muwakil bisa merusak akad wakalah. Atau misalkan saya
Iku gak tetap bisa rusak akad wakalah iku dengan meninggalnya orang yang mewakilkan atau orang yang wakil. Wal wakilu utawi wakil iku aminun iku bisa dipercaya. Jadi wakil iku statusnya amin, orang yang bisa dipercaya. Dalam masalah pofima ing dalam perkara silai mayak bidu engkang nampani sapa wakil hu ing ma. Wa fi malan ing dalam perkara yasrifu engkang nasarofake sapa wakil hu ing ma. Jadi adapun wakil orang yang menjadi misalkan Zaid mau orang yang orang yang melakukan tasarruf dan menerima sesuatu mau. Iku harus sifatnya amin, bisa dipercaya. Misalkan saya punya toko, status Zaid sebagai wakil orang yang melakukan tasarruf dalam toko saya. Iku syarat catetane harus amin, orang yang bisa dipercaya. Dan sing repot kan ngeten, ketika saya mewakilkan penjualan barang-barang di toko kepada seseorang yang mana penjualan itu dilakukan wakil oleh orang yang tidak bisa dipercaya. Misalkan penjualan barangnya seharga 200.000, dia bilang 100.000. Lah itu kan nggak dipercaya, nggak bisa amanat. Lah mulane ketika kita mewakilkan sesuatu pada orang lain, dilihat dulu apakah status wakil iki orang yang amin bisa dipercaya ataupun tidak bisa dipercaya. Kita harus tahu. Walayat manulan ora nempoi sapa wakil illa bitafriti kejaba kelawan pepeka utawa ceroboh. Jadi nantinya status wakil, misalkan Zaid lah yang menjalankan tasarruf di toko saya, iku dia tidak ada doman, tidak mengganti rugi nantinya ketika ada kerusakan, kecuali karena ceroboh. Nah, iku nek ceroboh memang dia yang mengganti rugi, tapi nek nggak ada kecerobohan, tidak ada sembrono, maka dia tidak wajib mengganti barang tersebut. Misalkan saya suruh jual misalkan barang sarung misalkan di toko saya. Jadi saya punya toko, di situ ada pakaian-pakaian termasuk juga sarung. Nah, ketika nantinya kok sarung yang dijual kok ternyata ada cacate, Zaid itu tidak ada doman, tidak usah mengganti rugi. Kecuali karena dia ceroboh, misalkan apa sarungnya ki mau dipanaske di terik matahari sampai warnanya ki mau berubah, luntur, terkena air, terus terkena panas dan lain-lain, luntur warnanya, terus cacat misalkan. Atau misalkan sarung ki mau dipakai Zaid terus sobek. Lah itu memang ketika nantinya ada kecerobohan dari seorang wakil, maka dia harus mengganti barang tersebut. Mulane dalam akad wakalah hukum asal memang Zaid tidak wajib mengganti sesuatu tersebut kalau memang dia tidak ceroboh. Nek ceroboh beda lagi, sembrono. Wala ya juzulan ora wenang apa ayabi apa yen to adol sapa wakil wa yashtariyalan tuku sapa wakil illa bisalah sati syaraita kejaba kelawan telu pira-pira syarat. Adapun nantinya dalam penjualan atau pembelian barang yang dilakukan oleh wakil atau Zaid misalkan, iku kebolehannya ketika memenuhi 3 syarat. 3 syarat ki apa wae? Ayabi'a rupane yen to adol sapa wakil bisa manil misli kelawan rega pepadan. Jadi memang wakil statusnya Zaid ki mau ketika dia menjual barang saya di toko harus dengan penjualan harga yang harga sama nul misli, harga umum, enggak sampai merugikan saya. Misalkan harga pasarannya sarung misalkan katakanlah merek tertentu 100.000, kok dijual 50.000, kok enggak boleh, harus sama nul misli. Atau misalkan membeli sesuatu jadi kulaan barang, nah, itu misalkan apa, tokonya misalkan butuh barang sarung, terus dia membeli barang-barang untuk nantinya dijual lagi ke toko tersebut, iku misalkan umume harga pasarannya katakanlah 80, kok dia malah membeli dengan harga di bawah sama nul misli, katakanlah 50, misalkan 100.000. Ya, iku masalah nantinya. Wong harga umum pasarannya sama nul misli, pembelian barang tersebut misalkan 80, kok dia membeli sampai 100.000, kan rugi saya. Nah, iku nggak boleh. Jadi memang ketika nantinya wakil iku kulaan barang
atau di situ membeli barang terus nantinya dijual lagi, ikut dengan harga umum, harga pasaran, bukan harga yang nantinya merugikan dari muwakil, merugikan saya sendiri. Kan masalah nantinya. Enggak kok malah untung, malah rugi saya. Wa ayyakuna sing kedua lan yen to ana, wa ayyakuna lan yen to ana apa? Wa ayyakunalan yen ta ana apa naket iku binaktil baladi, iku kelawan duwite negara. Jadi memang syarat yang kedua, ketika wakil menjual atau membelikan barang saya, maka dia statusnya harus menjual dengan uang negara tersebut. Jadi misalkan saya tak suruh sebagai wakil menjualkan sarung-sarung yang ada di toko, maka penjualan sarung yang dilakukan oleh wakil alias Zaid harus memenuhi syarat kedua, yaitu apa? Menggunakan uang negara tersebut. Jadi uang rupiah nih di Indonesia umumnya. Nah misalkan Zaid menjualkan sarung yang ada di tokoku dijual dengan uang dolar, itu masalah nantinya. Harus uang mata uang yang mana berlaku di negara kita Indonesia. Nah nantinya kok dijual dengan dolar, lah kan percuma di Indonesia. Wong kita mayoritas di Indonesia ki mayoritas menggunakan uang rupiah. Walaya juzulan ora wenang apa ayabi apa yen to adol sapa wakil, adol min nafsihi maring awak dhewe ne wakil. Nantinya status wakil tidak boleh menjual barangnya muwakil kepada dirinya sendiri. Jadi misalkan ngeten, Zaid tak suruh menjual motorku, Zaid jualkan motorku dengan harga 10 juta misalkan. Terus malah Zaid sudah mengiyakan, sudah setuju akad wakalah ini, kok malah barang motor ini dibeli dia sendiri, itu nggak boleh, karena status dia wakil. Kalau dia memang kepengen beli barang tersebut, motor tersebut, ya wes nggak usah diakati wakalah, langsung jual beli kepada Zaid, nggak perlu akad wakalah. Jadi status wakil nggak boleh membeli barang dari muwakil. Nek memang dia kepengen membeli, ya nggak usah diakati wakalah, langsung jual beli. Jadi saya dengan Zaid langsung jual beli, nggak usah lewat lantaran wakalah. Iku pentingnya. Walaya kiro lan yento lan ora ikror sapa wakil alam wakili ing atase wong kang makelake wakil illa biidnihi kejaba kelawan izine wakil. Jadi nantinya ketika nantinya mewakilkan pada ikrar pengakuan itu tidak boleh kecuali dengan izinnya muwakil. Tapi nantinya sakitun finusakhin fi ba'dinusakhi, di sebagian kitab matan memang lafaz ini itu gugur, tidak ada. Nah, memang dalam akad wakalah sendiri banyak terjadi di masyarakat kita ketika kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain, menjualkan barang atau membelikan barang. Iku sing penting. Nah, permasalahan kita ngeten, ketika nantinya kita mewakilkan pada sesuatu yang mana di situ tidak diperbolehkan untuk dirinya sendiri. Misalkan ngeten, anak kecil, kita mewakilkan penjualan motor kepada anak kecil. Itu bagaimana? Fala yasu min sobin au majnun ayyakuna muwakilan wala wakilan. Jadi yang tidak boleh melakukan akad wakalah itu menurut mazhab Syafi'i itu anak kecil yang belum baligh. Belum baligh kita jadikan sebagai muwakil. Misalkan dia mewakilkan penjualan motor kepada saya. Meskipun saya sudah baligh Jadi misalkan kok anak kecil tersebut mewakilkan meskipun saya sudah baligh, lah itu nggak boleh, karena pas status sobi orang yang belum baligh itu tidak sah dalam mewakilkan sesuatu atau menjadi wakil. Saya punya motor, saya suruh anak kecil untuk menjualkan motor saya, atau saya suruh anak kecil untuk membelikan sesuatu. Misalkan saya suruh anak kecil tersebut membelikan sepeda, itu nggak boleh. Pancen statusnya sobi anak kecil yang belum baligh. Tapi nek sudah baligh nggak masalah. Jadi catatannya dalam mazhab Syafi'i boleh melakukan akad wakalah, baik itu menjadi wakil atau muwakil, harus sudah baligh dan tidak gila. Artinya punya akal. Dan nek gila majnun bagaimana?
tidak sah dalam akad wakalai. Saya mewakilkan dalam penjualan motor kepada orang gila, maka tidak sah penjualannya. Karena apa? Dia sendiri nggak punya akal. Khawatir nanti ada unsur ditipu oleh orang lain. Lainnya mewakilkan dalam ibadah bagaimana? Nah, itu wasyartul muwakil fihi wasyartul muwakil fihi wasyartul muwakal fah iku ayakuna yen to ana qabilan liniyabah fala yasyu at-tauqilu fi ibadati badaniyatin illal hajj wa tafriqata zakah masalan. Jadi aslinya dalam mewakilkan sesuatu muwakal fah, perkara yang diwakilkan ikut harus bisa digantikan oleh orang lain. Mulanya tidak sah mewakilkan ibadah sing badaniyah kecuali masalah haji dan pembagian zakat. Jadi ngeten. Iki bahas masalah wakalah sing bentuke tidak transaksi, tidak tasarruf, tapi dalam bentuk ibadah. Iku aslinya tidak boleh. Misalkan saya punya anak 5, terus saya wakilkan. Anak pertama saya wakilkan sholat duhur saya, anak kedua saya wakilkan sholat asar dan seterusnya. Jadi sholat saya wakilkan kepada anakku. Itu nggak boleh aslinya. Karena Pak itu ibadah badaniyah. Atau misalkan puasa Ramadan, saya wakilkan puasa Ramadan saya 1 bulan kepada anak saya semua. Atau kepada Zaid, nggak boleh. Wong pancen itu ibadah badaniyah. Tapi ada ibadah badaniyah yang boleh diwakilkan, yaitu ada 2. Haji karo tafriqatu zakat, membagikan zakat. Misalkan apa? Dia sudah lumpuh. Ada orang misalkan Zaid sudah lumpuh, sudah nggak mampu berangkat haji, punya penyakit stroke, tapi punya banyak sekali duit. Terus dia pengen punya pahala haji, diwakilkan kepada orang lain, bisa. Zaid mewakilkan hajine kepada Umar, namanya haji badal nih di Indonesia. Nah, orang Indonesia menyebut haji badal. Diwakilkan kepada Umar. Umar berangkat haji, hajinya ini pahalanya untuk Zaid, boleh. Atau misalkan orangnya sudah meninggal, Zaid sudah meninggal, terus dari pihak keluarga itu kepengen banget bapak Yokui Zaid kepengen mendapatkan pahala haji, diwakilkan kepada Umar, nggak masalah. Jadi haji badal iku boleh, iki masuk dalam akad wakalah. Atau misalkan pembagian zakat, saya punya zakat fitrah, terus saya wakilkan dalam pembagian zakat ini kepada Zaid, boleh. Zaid, ini zakat saya wakilkan kepada dirimu untuk dibagikan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat, nggak masalah. Jadi hanya ada 2 ibadah yang boleh diwakilkan, yaitu haji dan pembagian zakat.